Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Samsudin Himo SPD NPD pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang unsur-unsur alkali tanah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat-sifatnya. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan unsur-unsur alkali tanah. Yang pertama, berilium. Berilium dibuat dengan cara mereduksi berilium fluorida BF2. BF2 ini diperoleh dari pemanasan beril dengan Na2SiF6 hingga suhu 700 derajat Celcius, kemudian direduksi dengan logam magnesium. Reaksinya seperti ini. Dari reaksi ini diperolehlah berilium. Atau dengan cara yang lain, yaitu menggunakan elektrolisis lelehan berilium klorida yang telah ditambah dengan NaCl. Nah, reaksi yang terjadi pada katoda, beriliumnya mengalami reduksi karena yang digunakan adalah lelehan. Ingat bagaimana ketentuan reaksi elektrolisis baik pada katoda maupun pada anoda. Nah, di anoda dioksidasi adalah ion Cl- sehingga dihasilkan gas Cl2. Nah, inilah dua cara pembuatan berilium. Berikut magnesium. Magnesium dibuat dengan mereduksi MgO JaO, ini oksida rangkap dari Mg. Kemudian, nah ini diperoleh dari dolomit yang dipanaskan sehingga diperoleh MgO JaO. Jadi dolomit ini dipanaskan, kemudian CO2-nya terurai sehingga tertinggallah magnesium dan kalsium oksidanya. Kemudian direaksikan dengan FeSi sehingga menghasilkan Mg. Persamaan reaksinya seperti ini, mana Fe-nya tersendiri menghasilkan logam, berikut dengan Mg-nya, sedangkan Si-nya mengikat kalsium. Atau dengan cara yang lain juga, selain mereduksi MgO JaO ini, bisa dilakukan dengan cara mengelektrolisis leburan MgCl2. Nah, ini diperoleh dari air laut, direaksikan dengan JaO, diperoleh MgOH 2 kali, kemudian ini direaksikan dengan HCl, diperoleh MgCl2, lalu MgCl2 ini dilebur, dipanaskan tentunya, dan terakhir setelah leburannya diperoleh, dilakukan elektrolisis. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dari ion Mg menghasilkan logamnya, sedang pada anoda juga terjadi oksidasi dari ion Cl- menjadi gas klor. Yang ketiga, kalsium. Kalsium dibuat dengan cara mereduksi CaO. Nah, ini sumbernya banyak. Nah, ini batu kapur, mudah-mudahan tidak asing. Ini dipanaskan sehingga diperoleh CaO. Kemudian direduksi dengan aluminium sehingga menghasilkan logam Ca. Reaksinya seperti ini langsung. Atau dengan cara yang lain, yaitu elektrolisis leburan CaCl2. Nah, sama seperti tadi. Ini batu kapurnya direaksikan dengan HCl sehingga diperoleh CaCl2, kemudian dipanaskan, akhirnya CaCl2 ini melebur, kemudian dilanjutkan dengan elektrolisis. Nah, reaksinya sama dengan tadi, logam kalsiumnya ion dari Ca+2 ini mengalami reduksi menjadi logamnya, sedang pada anodanya juga terjadi oksidasi dari ion Cl- menjadi gasnya. Yang keempat, strontium. Strontium diperoleh dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Jadi yang yang perlu kita ingat, selalu garam kloridanya. Kenapa? Karena ini mudah diperoleh.
Lelehan ini didapatkan dari senyawa strontium sulfat, karena senyawa selesit, ini selesit atau strontium sulfat yang merupakan sumber utama dari strontium. Kemudian direduksi lagi jadi logamnya, di anoda terjadi lagi oksidasi, jadi oksidasi Cl- menjadi Cl2. Jadi strontium sulfat ini atau selesit ini di rubah dulu, direaksikan dengan unsur yang lain, ya senyawa lain, sehingga diperoleh SrCl2. Nah, sekali lagi dalam bentuk garam kloridanya ini mudah untuk dilebur sehingga tidak terlalu sulit untuk dilakukan elektrolisis. Berikut barium, mereduksi barium oksida ini dari mineralnya yang dinamakan witerit, barium karbonat, ini dipanaskan, diperoleh barium oksida, kemudian direduksi dengan logam dengan Al sehingga menghasilkan barium. Nah, seperti ini reaksinya. Masih ada barium yang berikatan dengan aluminium. Lalu juga dilakukan, bisa juga diperoleh dengan cara elektrolisis leburan BaCl2. Nah, ini dari barium sulfat yang merupakan sumber utamanya untuk memperoleh barium, diproses menjadi BaCl2, kemudian dipanaskan untuk mendapatkan leburannya, lalu dielektrolisis. Nah, lagi-lagi reaksinya mirip dengan reaksi tadi, cuma tentunya ionnya menjadi ion barium. Berikut radium. Logam ini ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit dalam biji uranium dan thorium. Nah, saya ingatkan kembali, radium ini adalah salah satu unsur yang radioaktif, sehingga wajar kalau jumlahnya sangat sedikit. Jumlah radium dalam biji uranium bervariasi, artinya mengikuti. Nah, sedangkan uranium ini jumlahnya juga tidak banyak. Nah, antara 150 sampai 30 mg per ton. Kan per ton ini 1000 kg dia hanya dapat 350 mg maksimal. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang kegunaan dari unsur-unsur alkali tanah. Yang pertama, kita mulai lagi dari berilium. Apa kegunaannya? Ternyata digunakan sebagai pembuat misil, pesawat jet, dan pesawat luar angkasa karena sifatnya yang kaku, ringan, serta stabil. Digunakan juga sebagai komponen reaktor atom. Plat berilium digunakan untuk menangkap sinar X. Digunakan sebagai batu permata. Nah, Zamrud ternyata mengandung berilium. Berikut magnesium. Dihubungkan dengan besi pada pipa air minum untuk mencegah karat pada besi. Nah, ingat kembali aplikasi sel volta dalam hal pencegahan terhadap korosi pada besi. Itu digunakan magnesium. Kemudian campuran magnesium dan aluminium ini dijadikan aloi atau paduan logam yang disebut magnalin dan digunakan untuk membuat badan pesawat. Yang banyak digunakan ada tangga yang tangga lipat itu ringan dan kuat, itu juga terbuat dari magnalin. Kemudian bahan campuran pada pembuatan alat-alat rumah tangga. Lalu untuk membuat fotografi sebagai bleach, bubuk magnesium digunakan juga pada pembuatan kembang api dan lampu mercusuar karena memancarkan sinar putih yang terang. MgOH2 kali ini dalam bentuk senyawanya digunakan sebagai obat mah atau biasa dinamakan antasida dan sebagai bahan dari pasta gigi. Yang ketiga, kalsium. Dalam bentuk senyawa kalsium Ca2SiO4 ini digunakan sebagai bahan bangunan atau semen. Maksudnya dalam semen itu ada senyawa ini. Kemudian batu kapur murni ini sebagai kapur tulis. Lalu CaOH2 kali digunakan pada pengolahan air limbah, produksi gula dan penjernihan air.
Kemudian CaCO2, ini juga pernah kita bicarakan pada saat membahas halogen. Dalam hal ini adalah klor, ini kaporit, desinfektan pada air minum. Nah, desinfektan ini saya ingatkan kembali, ini zat pembunuh atau pembasmi kuman. Karbid ini digunakan untuk membuat gas asetilen pada bengkel untuk las. Kemudian CaSO42H2O atau kita kenal dengan gips, ini digunakan pada bidang kesehatan untuk penderita patah tulang. Ada kayak biasa seperti di semen yang putih itu, bukan semen sesungguhnya, tetapi itu adalah gips. Kemudian CaCl2, nah ini untuk menurunkan titik beku pada mesin pendingin. Yang keempat, strontium. Strontium klorida digunakan sebagai bahan pasta gigi untuk gigi yang sensitif serta meningkatkan kualitas lapisan barang tembikar. Sebagai bahan dalam cat aerosol, dia sumber warna merah pada kembang api. Ini nyalau merahnya sangat bagus. Kalau strontium mirip-mirip warna ini strontium. Kemudian strontium oksida digunakan pada proses pembuatan gula pasir. Lalu isotop strontium 85 ini digunakan untuk mendeteksi kanker tulang, berarti ini digunakan di bidang kedokteran. Yang berikut, yang kelima, barium. Barium sulfat digunakan pada industri petroleum, ini industri perminyakan, kemudian cat dan karet, juga sebagai media kontrak sinar X untuk mendiagnostik sistem pencernaan. Barium karbonat sebagai racun tikus, pembuatan bata dan pembuatan kaca. Barium oksida digunakan sebagai lapisan elektroda pada lampu pijar. Kemudian barium nitrat ini untuk memberi warna hijau pada petasan dan kembang api. Nah, ingat kembali warna barium ini warna hijau, dia hijau kayak seperti ini. Kemudian digunakan dalam bentuk campuran dengan nikel yang dipakai dalam kawat busi. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya seperti biasa sangat berharap pada kalian semua untuk menyimak dengan baik keseluruhan dari video ini, mulai dari bagian pertama, mulai dari sifat-sifat unsur alkali tanah, kemudian dilanjutkan dengan yang baru kita bicarakan hari ini. Berikut yang kedua, tambah bahan bacaannya, cari sumber-sumber informasi lain, perbanyak membaca sehingga bisa diperoleh informasi yang lengkap berkaitan dengan kimia unsur, khususnya logam alkali tanah. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.